Tas 4 in 1, 4 in 1. Cuman harganya 60.000. Gimana? Tertarik nggak? Ini beda loh dari tas yang sebelum-sebelumnya. Penasaran? Tonton setelah intro berikut ini. Baik lovers, ketemu lagi bersama Roy dari asaronline.com, konveksi tas dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Kalau teman-teman mau bikin tas, teman-teman bisa pesan di asaronline.com. Kali ini kami telah mendatangkan kembali lagi paket 4 buah tas. Kami penasaran banget sih dengan paket-paket tas yang ada di marketplace. Harganya nggak murah. Paket ini harganya Rp60.000. Kami penasaran. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan setengah dari harga ini, yaitu Rp30.000. Apa perbedaannya? Apakah worth it? Kita langsung simak aja. Keempat tas ini menggunakan bahan yang sama, yaitu namanya bahan baby ripstop. Kenapa baby ripstop? Teman-teman bisa lihat di sini ada pola kotak-kotak gitu ya. Pola kotak-kotak ini ada yang disebut dengan ripstop. Dengan adanya pola-pola ini, maka bahan akan menjadi lebih kuat karena memiliki struktur serat seperti ini. Kenapa disebut baby? Karena ukurannya kecil-kecil. Kalau teman-teman tahu model ripstop yang lainnya, itu kotak-kotaknya besar. Jadi baby ripstop itu kotak-kotaknya kecil-kecil seperti ini. Tetapi sama, memberikan struktur yang lebih kuat. Dari segi bahan, tas ini sangat bagus kalau menurut kami, karena menggunakan baby ripstop yang kualitasnya cukup bagus. Bisa teman-teman lihat, terdiri dari 4 buah tas. 2 buah pouch. Menarik karena pouchnya satu adalah seperti tempat pensil kayak begini ya. Lumayan buat tempat pensil, bisa teman-teman bawa. Misalnya spidol, highlighter, atau misalnya power bank mini seperti ini. Nah, ini masih bisa masuk. Oke. Masih bisa masuk ya. Ya. Masih bisa, tapi ukurannya kecil banget sih sebenarnya. Lalu ada sebuah pouch, lalu bisa masukkan handphone juga, ukuran segini masih bisa, 6 inch. Masih bisa masuk ya. Jadi teman-teman, pouch ini ukurannya besar banget. Bisa buat tempat kosmetik dan lain-lainnya. Bahannya sama, baby ripstop. Dan dari marketplace, tokonya juga memberikan sebuah tote bag. Nah, tote bag seperti ini. Menarik ya, tote bagnya seperti ini dengan tali yang menurut kami cukup oke, karena ini menggunakan tali LT kalau kami sebutannya ya. Walaupun dari tote bagnya itu tidak ada velcro untuk mengunci, jadi hanya sekedar tote bag doang. Ya, lumayan lah. Kalau sekedar buku tulis saja masuk. Dan relatif kuat sih kalau menurut kami sih ini tote bagnya. Oke, bahannya menggunakan bahan baby ripstop. Kedua pouchnya tadi menggunakan gesper, di mana gesper ini bisa kita kaitkan. Misalnya kita kaitkan bersama pouch yang lain, misalnya seperti ini. Nah, bisa kaitkan, nah seperti ini. Bisa dikaitkan ke tempat teman-teman mau mengaitkan di mana aja. Oke. Lalu kita bahas ke tas utamanya. Tas utamanya yang menarik adalah memiliki banyak sekat. Ada ada dua kompartemen. Lalu ada sekat lagi. Yes, ada sekat lagi. Sekat ini adalah sekat resleting. Nah, ada 3. Lalu ada 2 saku samping. Saku samping ini pasti untuk meletakkan air minum. Apakah bisa? Pasti bisa. Kembali, tetapi menggunakan kapasitas dalam ya. Apakah bisa memasukkan tumbler yang cukup besar? Ternyata bisa dengan mudah. Berarti sekatnya cukup besar, teman-teman. Sekat tempat air minum. Dari 2 kompartemen ini, tas ini menggunakan resleting yang lancar sekali. Oke, kita cobain ya. Kita dengerin. Lancar banget. Resletingnya lancar banget. Teman-teman bisa lihat, memiliki 2 sekat yang ukurannya cukup besar. Memang sekat ini kita nggak bisa masukin buku nih, tetapi kita bisa masukin kayak power bank atau misalnya
handphone, ini masih bisa masuk ke sini. Handphone masih bisa masuk ke sini. Lalu misalnya botol minum kecil masih bisa masuk ke sini, oke? Hand sanitizer tentu saja bisa, hand sanitizer seperti itu. Yang di atas ukurannya lebih kecil, jadi teman-teman bisa meletakkan kayak alat tulis, bisa dimasukkan ke sini, oke? Bagian depannya tidak ada yang spesial. Di sini ada sebuah logo menggunakan bahan satin gitu ya, label woven satin yang dibordir, which is keren sih. Tulisannya juga menarik seperti ini. Kami tidak mengerti ini apa artinya. Lalu tarikannya menggunakan tali seperti ini, jadi mudah untuk diambil pada saat kita ingin membuka resleting daripada kita harus nyari-nyari. Karena ada tali seperti ini, bisa kelihatan, oh resletingnya ada di mana. Enak. Oke, kita langsung bahas aja ke kompartemen utama nih. Nah, kompartemen utama memang kita menggunakan bahan spunbond. Tapi beda dengan tas-tas sebelumnya yang harganya 30.000. Kalau ini bahan spunbondnya bahan spunbond yang bagus. Kami bisa bilang bahan spunbond yang tebal. Oke. Teman-teman bisa lihat kalau kapasitas jelas ini bisa memasukkan map ukuran besar. Nah, ini bisa dimasukkan seperti ini. Kalau bisa masuk ukuran map yang ukurannya besar, berarti kita bisa memastikan ukurannya kurang lebih 40 cm kali 30 cm. Pembuktian. Yes. Panjangnya 40 cm. Tingginya 40 cm. Dan ke sampingnya kurang lebih 30 cm. Oke. Ukurannya berarti ukuran standar dan cukup nyaman untuk kita gunakan. Seperti ini. Sekatnya selanjutnya adalah sekat spunbond. Kami tidak berani untuk memasukkan laptop karena ini sebenarnya masih bisa sobek, tapi relatif lebih tebal. Tapi kalau buku kami masih bisa berani deh. Kita masukin buku ya, seperti ini. Masih oke. Dalamnya tidak ada apa-apa lagi, hanya seperti ini. Lalu bagaimana dengan bagian belakang? Nah, bagian belakang seperti yang kita tahu, bagian belakangnya memiliki sekat rahasia. Nah, biasanya kalau kita traveling nih, butuh sekat rahasia seperti ini, kita bisa masukin paspor atau barang berharga, kita letakkan di belakang. Karena pada saat kita menggunakan tas ini, kita menggendong tas ini, orang akan susah untuk mencuri barang kita karena terhalangi oleh badan kita, seperti itu ya, seperti ini, diletakkan di belakang. Oke. Lalu gendongannya atau sandangnya ini menggunakan seperti ini untuk untuk aksesoris plastiknya standar sih, untuk ranselnya sih. Lalu badan belakangnya ini masih terpisah seperti ini, coba kita pasangkan ya. Nah, kita pasangkan ke sini untuk memudahkan. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Kecil, lebar dari sandangnya cukup kecil, sehingga kalau lama-lama dipakai kan bebannya itu hanya terbagi selebar ini, jadi cukup tidak nyaman walaupun menggunakan busa polyfoam yang cukup tebal, yaitu 8 mm. Relatif tidak nyaman dan mudah berkeringat karena bahan ini tidak menggunakan bahan jaring, sehingga tidak ada sirkulasi udara yang menembus lewat sini. Talinya menggunakan tali LT, which is tali standar, dan cukup nyaman. Oke. Kesimpulannya, apakah worth it dengan harga 60.000? Dengan harga 60.000, dari pandangan kami sebagai pabrik tas, harganya cukup worth it sih. Karena menggunakan bahan yang bagus. Maksudnya gini, apabila kita beli tas dengan harga 30.000 dua kali, berarti kan harganya 60.000. Ketahanannya mungkin lebih lama tas ini dibandingkan tas 30.000 kita beli dua kali. Tetapi kembali,
Kalau teman-teman ingin banyak variasi, ya silakan teman-teman beli harga tas 30 ribuan 2 kali. Tapi teman-teman ingin tas yang lebih awet, teman-teman mending beli tas yang seperti ini. Harganya memang 2 kali lipat, tetapi lebih awet. Kembali, kalau teman-teman suka tas, tidak ingin ganti-ganti tas gitu ya, ingin tas yang awet, teman-teman lebih baik beli tas seperti ini. Tapi kalau teman ingin gonta-ganti tas, ya nggak apa-apa, beli harga yang 30 ribu berkali-kali, seperti itu. Kembali ke di Shopee, tas ini dijual harganya 60 ribu dan sudah terjual 2.200 buah. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman termasuk dari 2.200 orang yang memberikan rating 4,6? Dan gimana menurut teman-teman? Sudah membeli tas ini bagus atau enggak? Teman-teman bisa berikan komentar di kolom komen. Lalu kalau teman-teman tertarik untuk menonton video selanjutnya, teman-teman bisa subscribe channel asonline.com dan kami akan review tas-tas yang menarik yang ada di marketplace. Sebelum teman-teman membeli tas-tas lainnya, teman-teman wajib tonton video dari kami. Saya Roy dari asonline.com. Sampai ketemu di video selanjutnya.